Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan saudara. Haleluya, silahkan duduk. Bapak sekalian, shalom. Berapa hari lagi nih lebaran saudara. Jadi minal aizin mal faizin saudara, mohon maaf lahir batin. Saudara, telah lahir putra pertama David Pierre Cambe, anak dari Bapak Peter dan Ibu Debra. Saudara, hari Kamis lalu 24 Juni dan sekarang mereka sudah pulang ke rumah dan mereka maksudnya mereka itu ibunya dan anaknya dan papanya, karena tadinya papanya nungguin juga saudara. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan baik. Kita akan bukan kedapatan, jadi kita akan menyaksikan ada banyak bayi-bayi yang akan dilahirkan di New Wine ini saudara ya. Dan nanti menyusul sebentar lagi, beberapa bulan lagi ada Tisha, lalu kemudian Tisha bulan ini, oke bulan Juli, lalu ada lagi siapa lagi? Evelyn, istri daripada main keyboard itu Daniel, saudara. Dan Rian, mana Intan? Intan nggak ada ya? Ya oke. Jadi saudara nanti akan ada banyak anak-anak kecil. Jadi nanti anaknya Kristo akan menjadi kakak pembina daripada adiknya. Sudah punya kelas sendiri itu anaknya, sudah Carol saudara ya. Carol nanti punya kelas dan membina anak-anak adik-adiknya lain juga ya. Irene juga ya, oke. Ya Irene ya. Oke, puji Tuhan saudara. Semuanya dalam keadaan baik-baik dan diberkati penuh dengan damai saudara. Ya, karena tidak macet, saya kira tidak macet menyebabkan kita menjadi sukacita. Saudara, saya tahu ada beberapa saudara yang kehilangan pembantu begitu saudara. Jadi sehingga mulai hari ini saya mulai bekerja, tadi pagi sudah mulai nyapu-nyapu sehingga pinggang jadi agak sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau lihat temannya pinggangnya agak sakit maklumlah saudara. Karena pembantu sudah pada pulang terpaksa dia harus membersihkan, ngepel dan sebagainya. Tapi saya bersyukur saudara pada hari ini kita memulai sesuatu yang baru di hari menjelang lebaran ini. Yaitu menjadi pembantu-pembantu yang berbahagia. Saudara, oke. Saudara saya ingin berbicara pada hari ini sesuatu tentang yang sangat penting, yaitu bicara tentang Israel saudara. Sebenarnya message ini sudah cukup lama saya simpan saudara, tetapi saya selalu berpikir kenapa Israel itu diberkati. Saya mempelajari dan saya menyelidiki kenapa Israel itu menjadi sebuah negara yang sangat kuat walaupun letaknya cuma kecil saudara. Iran berusaha menghapus Israel dari tempatnya, tapi malah yang bisa-bisa saudara Iran sendiri yang akan mengalami keterbalikannya saudara. Dan kita akan melihat nanti saya akan memberikan gambar saudara, ada beberapa janji yang Tuhan sampaikan kepada Abraham yang sebenarnya yang merupakan peta atau gambar daripada Israel itu sendiri saudara. You will be amazed, karena saya begitu amazed melihat sebenarnya saudara Israel itu negara yang sangat besar. Kalau kita mau kembalikan pada firman Tuhan. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan melalui gambar saudara menjelang hari-hari lebaran ini. Saudara bisa lihat, saudara silahkan mulai. Yang pertama saudara ya, silahkan. Dah nyonya pulang dulu ya. THR-nya tolong ditransfer aja saudara. Ini pesan dari pembantu saudara ya. Lalu yang kedua dikatakan pengen pulang ke kampung halaman tapi lupa halaman berapa begitu saudara. Ada aja ya saudara ya. Terus yang ketiga saudara, lebaran main petasan yuk. Bagi yang tidak tahu itu isinya nitrogen saudara atau gas saudara ya. Terus next nggak dapat THR. Sepatu bata, betul-betul real bata saudara. Oke, yang terakhir masalah vaksin ini saudara. Kan banyak ini saudara ya, akibat pemakaian vaksin palsu. Berubah dari itu ke yang satu lagi saudara. Jadi kalau saudara melihat ada sedikit banyak perubahan di tetangga saudara, saudara coba lihat suami atau istri saudara dulu ya. Berubah tidak, kalau berubah artinya dia pakai vaksin yang palsu tuh saudara. Ya, oke. Saya berbicara pada hari ini tentang journey, tentang the long and winding road, saudara. Saya tertarik karena ini judul lagu sebenarnya The Beatles,
menuliskan lagu The Long and Winding Road. Dan ketika saya perhatikan kata-katanya ternyata betul juga saudara, karena jalan itu begitu panjang, ada berkelok-kelok. Dan ada kalanya aku sudah mau menyerah, aku menangis, tetapi engkau ada di sana terus menguatkan. Dan I will come back to you. Dan kata-katanya walaupun diarahkan kepada pacarnya mungkin saudara, tetapi ini ada kata-kata yang double dan ini bisa dipakai juga karena because Tuhan yang selalu membawa kita walaupun sudah tidak semangat lalu menjadi semangat lagi. Amin saudara. Journey number 1, obedience and faith. Jadi beberapa minggu ke depan nanti saudara, sampai beberapa bulan saya akan bicara tentang the long and winding road saudara. Karena the long saudara, sangat panjang saudara ya. Oke, yang pertama yaitu saudara, berbicara next. Next. Ya. Purpose is the reason of the journey. Passion is the fire that lights our way. Love is the foundation of it all. Saudara, jadi tujuan daripada purpose ini, tujuan daripada journey atau perjalanan ini saudara, karena saya ingin berbicara mengenai bagaimana ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada Abraham, lalu kemudian di dalam setiap perjalanan Abraham, saudara pindah ke satu tempat ke tempat lain, dia sedang membangun altar. Kita minggu depan atau beberapa bulan depan saudara akan berbicara tentang altar. Apakah itu altar? Karena altar itu sangat penting. Ada 7 macam altar, yang 6 atau 7 macam altar yang kita ingin bahas nanti the next journey saudara. Karena itu berbicara tentang rahasia kenapa anak-anak Tuhan hidup diberkati dan sebagian tidak diberkati, sebagian masih bergumul, sebagian masih ini. Saudara, saya percaya ada salah satu penyebab kenapa, yaitu biarlah altar, apakah altar saudara menyala tidak apinya. Itu yang perlu kita mengetahui ya. Oke. Purpose is the reason of the journey. Kita mengerti bahwa ada tujuan di dalam kehidupan kita, the journey dalam perjalanan iman kita ini. Ada tujuan karena Tuhan mempunyai purpose kepada setiap daripada kita. Itu sebabnya ketika kita berjalan, ketika kita dengan iman saudara, mendengarkan firman Tuhan, kita tahu what is God's purpose in our life. Dan passion atau semangat adalah api yang terus membuat kita that lights our way. Jadi waktu jalan itu menjadi gelap, itu menjadi diterangi oleh api tersebut. Waktu kita kedinginan, maka api itu mendinginkan hidup kita, saudara. Kita terus bersemangat dalam mendasari. Dan semuanya adalah love is the foundation it all. Kasihlah. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, kasihnya kepada kita begitu besar, maka itulah yang mendasari semuanya. Next, saudara ya, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya ingin ajak kita melihat. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Kita berbicara tentang Israel, lalu apa hubungannya dengan kita saudara? Karena Israel berbicara mengenai promise yang Tuhan berikan pada Israel, lalu kaitannya dengan kita ini apa? Ya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, karena kamu semua adalah, saudara ya, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Artinya, karena kita di dalam Kristus, maka dikatakan jikalau kamu adalah milik Kristus, saudara, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita tidak langsung ganti KTP, langsung ganti paspor jadi paspornya Israel, lalu agamanya jadi agamanya Yahudi, saudara. Ya, tetapi kita dikatakan keturunan Abraham yang rohani dan berhak menerima janji Allah. Apakah janji Allah itu? Saudara, next kita melihat di dalam kitab. Dalam penantian, saudara, next lagi, ini penantian. Yosef menanti 13 tahun untuk janji Allah digenapi, Abraham menantikan 25 tahun, Musa menantikan 40 tahun, Yesus menantikan 30 tahun, baru dia dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan sedang membuat saudara menantikan janji-janji Tuhan yang ada dalam hidup kita, you're in a good company. Artinya, saudara mirip dengan mereka juga menantikan janji tersebut. Janji apa, saudara? Coba next kita lihat. Kejadian 12
Ini yang sangat penting. Ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini saudara. Dikatakan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah janji yang sangat penting yang dimana Tuhan berikan kepada setiap anak Allah dikatakan. Kepada setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Janji ini dikatakan memang kepada Abraham dan keturunan secara jasmani, yaitu adalah orang-orang Israel, Yahudi yang ada sampai hari ini, saudara. Tetapi berkat itu menurut Galatia 3 ayat 29 tadi dikatakan bahwa itu juga ditularkan, diberikan kepada anak-anak Allah yang menjadi milik Kristus. If you be Christ, kalau kita menjadi milik Kristus, maka kita juga berhak menerima janji-janji atau penggenapan janji tersebut. Apakah janjinya itu? Yang pertama adalah, saudara dikatakan, engkau akan menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau. Ketiga, namamu masyhur. Keempat, engkau akan jadi berkat. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Artinya kalau saudara dikutuk oleh orang, saudara, orang itu akan dikutuk kembali saudara. Bukan oleh saudara, tapi oleh Tuhan. Kalau kita mengutuk, mungkin belum tentu didengar saudara. Tapi kalau Tuhan, firman Tuhan berkata, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Wah, itu sudah jaminan pasti kejadian saudara. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita menjadi saluran berkat. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat janji ini, menurut saya, saudara, ini adalah salah satu janji yang sangat penting yang Tuhan sudah buat kepada manusia. Di samping tentu janji keselamatan itu dan nomor satu, saudara. Tapi dikatakan, the most important promises God had made to Abraham. Janji yang luar biasa, yang paling penting, next saudara ya, yang Tuhan buat kepada Abraham. Saudara belum, ini belum. Saudara. Nah, sekarang saya melihat, saya akan memberikan beberapa peta, saudara, mengenai janji Tuhan kepada Israel. Kita akan banyak melihat fakta ini, saudara. Saya akan memberikan informasi kepada kita agar kita bisa terinspirasi bahwa janji itu juga Tuhan berikan kepada saudara-saudara saya. Ya, saudara. Jadi beberapa peta akan membuktikan bagaimana ini dari kejadian sebelum Israel kembali ke tanah perjanjian, kembali ke Israel, saudara. Kita ingat dalam kitab Yeskil dikatakan, I will scatter all my people. Dikatakan bangsaku akan pergi ke seluruh dunia dan akan kembali. Nah, saudara, pada waktu mereka scattered, pada waktu mereka itu terserak ke seluruh dunia, saudara, maka yang terjadi adalah gambar ini. Coba, saudara. Yang pertama sebelah kiri, 1917 sebelum the creation of Israel. Yang kuning itu berbicara tentang Palestina, saudara. Yang hijau kanan yang kecil itu berbicara tentang Israel. Karena ada orang-orang Israel yang tidak pergi. Saudara, mereka tetap tinggal di situ tetapi menjadi sangat minoritas, menjadi bangsa yang kecil sekali, saudara. Ya, itu enggak kelihatan, saudara. Itu tahun 46 pada waktu mulai, saudara. Lalu next, itu hijau-hijau itu Israel, saudara, hijau tua. Nah, tahun 1947, saudara, pada waktu bangsa Israel mulai kembali pulang, saudara. Tahun 48 kan dinyatakan bahwa Israel menjadi negara, sebuah negara. Saudara, hijaunya sudah makin besar, saudara. Artinya occupation daripada Israel itu makin besar. Lalu kemudian gambar yang ketiga, lebih besar lagi, yang kuning sebelah kiri itu jalur Gaza, saudara. Yang kanan itu adalah Palestina. Lalu kemudian present day, 2012 saudara dibuat ya saudara ya. Ya 2012,
itu yang hijau sudah menguasai semua, lalu kemudian yang kuning makin kecil, makin kecil, makin kecil, saudara. Nah pertanyaannya, inilah yang dibahas oleh pihak Palestina, saudara. Inilah yang dibahas oleh pihak-pihak yang berkata, lihatin tuh Israel sedemikian dibela, sedemikian jahatnya, dia menaklukkan, sampai sekarang akhirnya Palestina menjadi minoritas dan Israel menjadi mayoritas. Bapak Ibu sekalian, ini yang digambarkan. Tetapi kalau kita melihat, saudara, apa yang terjadi sebenarnya adalah, saudara, kita melihat bahwa bangsa Israel ini dia kembali sesuai dengan janji Abraham. Sudah tahu ketika Abraham dijanjikan oleh Tuhan, dia berada di atas gunung Hermon. Dan dikatakan, keluarlah dari daerahmu, keluarlah dari kotamu, negerimu, pergi ke negeri yang aku janjikan, the promised land. Gitu saudara. Saudara. Next, ini ada meme yang lucu saudara. Kenapa? Ini kan ribut. Hamas kan ribut saudara. Dikatakan setiap orang Yahudi tidak punya hak atas tanah kami. Ini Palestina komplain. Kita sudah di sini sebelum kalian. Lalu kemudian di sebelah kanan saudara, yakin. Saudara, itu adalah nabi-nabi di situ saudara. Ya, yakin. Gampangnya satu kata aja, yakin begitu saudara. Kenapa saudara? Karena ketika kembali next, gambar yang next ini adalah janji yang dituliskan di dalam Alkitab yang kita baca tadi. Kejadian pasal yang ke-12 tadi saudara. Bagaimana saudara perhatikan gambar yang biru ini enggak terlalu jelas saudara ya. Tetapi saya lihat di TV, saudara bisa lihat di TV lebih jelas saudara. Dikatakan itu ke utara, ke timur, ke barat, dan ke selatan. Saudara, ini adalah janji, the full promised land of Israel. Yang dituliskan oleh kitab Kejadian, pasal 15, ayat 12, 18, lalu kemudian yang tadi kita baca ayat-ayatnya itu saudara, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat 1-3, dan kemudian di dalam ayat ini dikatakan bahwa Kejadian 15-18, to your descendant I give this land from the river of Egypt to the great river of Euphrates. Jadi ini yang sebenarnya. Jadi saudara kalau sudah bicara begini, ini sebagian Mesir kena, lalu kemudian Jordan itu enggak ada saudara, lalu Syria itu juga enggak ada, Lebanon juga itu enggak ada. Saudara, negara-negara itu karena itu menjadi dan sampai Kuwait saudara. Itu adalah gambaran sebenarnya. Menurut Kejadian. Jadi kalau ini memang kita tadi bicara coba mundur sedikit. Satu gambar yang tadi ini. Nah, dikatakan orang Yahudi tidak punya hak atas tanah kami, kita sudah di sini sebelum kalian. Saudara, dia tidak mengerti sejarah. Yakin, makanya dikatakan gitu. Lu nih yakin, saudara. Ya, balik lagi saudara. Nah inilah yang sebenarnya the full promised land of Israel. Sampai kapanpun saudara, mereka tidak akan mundur. Obama coba melemahkan Israel, tapi muncul Donald Trump saudara. Ya, dan saya baru dapat teman dari Amerika datang, mereka katakan ini kayaknya nih memang Donald Trump yang akan jadi presiden. Sudah Donald Trump, saya bilang iya saya suka juga dia gila sedikit gitu saudara. Kalau ngomong suruh bikin tembok begini-gini kan seenaknya. Tapi saudara kalau dia ngomong tentang teroris saudara, maka semua orang-orang, saya perhatiin CNN saudara, CNN kan membahas tentang apa yang terjadi dengan yang di airport kemarin itu di Ataturk Airport di Turki saudara. Bagaimana 3 orang dari negara yang berbeda, dari Rusia, Kirgistan, satu lagi apa itu saudara. Dia membawa bom dan meledakkan diri dan sempat berperang tembak-tembakan dengan pasukan security di sana saudara. Dan mereka itu juga mereka punya rencana yang sangat jahat saudara, yaitu meledakkan dan sebagainya. Dan kalau kita melihat saudara Donald Trump ini selalu paling benci dengan teroris, dan apa yang dikatakan sama dia kita harus stand up dan semua teroris-teroris harus di blacklist, macam-macam tindakan-tindakannya. Dan kemarin saya melihat ketika ex New York kepala polisi, Departemen Polisi di New York saudara, dia mengatakan yang sama. What Donald Trump said is true, we must fight them. Gitu loh saudara.
Jadi ini berbicara tentang teroris. Nah sekarang kalau kita melihat the full promised land of Israel, dan bangsa Israel itu tidak bodoh, saudara. Bangsa Israel itu dia mengerti tentang rencana Tuhan, dari Abraham itu sampai kapanpun, saudara kira-kira saudara bisa nangkep gak? Bagaimana kejadian di Timur Tengah ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah beres. Saudara akan terus karena inilah yang menjadi peta yang sebenarnya dari Genesis 15 ayat 18 ini. Yaitu bahwa to your descendant, keturunan kepada keturunanmu aku memberikan tanah ini dari sungai River of Egypt to the great River of Euphrates, dari Efrat sampai Efrat, saudara. Ya, nah saudara sekarang saya ingin secara fakta saudara kita melihat. Kenapa sulitnya untuk menaklukkan Israel? Saudara, karena seluruh bangsa Israel yang scattered, yang terbuang ke seluruh negara di mana-mana, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Saya akan berikan fakta kepada saudara dari ribuan bilioner yang ada di dunia, sekitar 11-12% itu adalah orang-orang Yahudi. Kita bukan bicara bilioner yang ada di dunia. Dan orang-orang Yahudi ini bukan cuma ada di Amerika saja, tetapi dia ada di berbagai negara, di Rusia dan berbagai macam. Next, saudara. Ini saya bilang, dari sisi keuangan mereka sangat kuat. 10, the 10 richest Jewish billionaire. Nomor 1 Larry Ellison dari Oracle Corp, saudara. Dia menjadi Yahudi yang terkaya di dunia, memiliki 54,2 billion dollars, saudara. Dan dia banyak menyumbang kepada tentara Israel dan kepada pemerintah Israel. Yang kedua adalah Michael Bloomberg, former New York City Mayor, yang memiliki aset atau harta 35,5 billion dollars, miliar dolar, saudara. Yang ketiga Mark Zuckerberg, the world youngest billionaire at the age 30, networknya harga nilai miliknya ada 33,4 billion dollars. Yang pertama, kedua adalah penyumbang aktif kepada Israel pada waktu Israel diblokade. Saudara, Michael Bloomberg langsung terbang dari New York ke Israel mengatakan bahwa we will stand with you. Yahudi, saudara. Lalu yang keempat dari Sheldon Adelson dengan 31,4 billion dollars. Dia memiliki banyak Las Vegas kasino, saudara. Terus yang kelima, next. 5 dan 6 Google co-founders, Sergey Brin dan Larry Page, ini memiliki 29,2 dan 29,7 billion dollars, saudara. Ini orang-orang Yahudi. George Soros, 24,2 billion, saudara. Carl Icahn, itu investor. Len Blavatnik, juga Russian-born American businessman, investor. Dan Michael Dell, kalau saudara punya komputer merek Dell, itu adalah orang Yahudi. Dan dia juga semuanya ini adalah penyumbang yang aktif menyumbang untuk kesejahteraan dan Israel dan peperangannya dan sebagainya, saudara. Ya, dan ketika mereka menyumbang, nanti kita melihat, saudara, kenapa mereka bisa melakukan ini semua, saudara. Terus next, Israel memiliki ini tentang luar biasanya Israel. Israel has the highest number of scientists, paling banyak, technician, engineers, PhDs, paling banyak. Physician, dokter ya, per capita in the world. Negaranya cuma kecil loh, saudara. Tapi dia memiliki scientist paling banyak di dunia, technician, engineers, PhDs, physician per capita in the world. Israel has the largest number of startup companies per capita in the world. Dia punya perusahaan-perusahaan yang kaitannya dengan komputer, internet dan sebagainya. Itu paling banyak di dunia. Israel is the world's largest wholesale diamond center, finally surpassing Antwerp in the 1970s. Dia punya beberapa pabrik pengasahan dan pemotongan diamond, saudara, yang the largest wholesale diamond. Jadi emas lagi, berlian pun mereka kuasain, saudara. Next, kita lihat dalam bidang most of the cut and polished diamonds in the world came from Israel. Kalau saudara punya berlian yang bagus, jangan-jangan itu dari Israel, saudara, dipotongnya. Karena mereka mempunyai presisi pemotongan yang all computerized, sangat tepat sekali, saudara.
Israel has the largest number of Nasdaq listed companies outside the US and Canada. The New York Stock Exchange, saudara, Israel memiliki the largest number of Nasdaq. Apart from Silicon Valley, di luar Silicon Valley, Israel has the highest concentration of high-tech companies in the world. Ya, Israel punya high-tech companies in the world. Next, terus. Israel memiliki museum per kapita terbesar lebih daripada yang pernah ada di dunia. Dia sangat menghargai sejarah, saudara. Bangsa yang menghargai sejarah adalah bangsa yang pandai. Tapi bangsa yang tidak menghargai sejarah adalah bangsa yang bodoh. Karena kenapa? Dia tidak tahu dari mana. Dia tidak tahu apa yang terjadi yang sebenar-benarnya. Tapi yang ada adalah sejarah yang diputar balikin. Israel has more orchestra per capita than any other nation in the world. Dia memiliki orkestra dari sisi musikalitas. Memiliki the largest orchestra per capita than any other in the world. Saudara ya. Irving Bernstein. Dia adalah salah satu konduktor yang terbesar di dunia yang orang Israel. Israel publishes more books, menulis buku per capita than any other nation in the world. Israel reads more books per capita than any other nation in the world. Israel ini pembaca buku yang terbesar, terbanyak dari seluruh dunia. Next, ini fakta-fakta. Israel memiliki pesawat F-16 terbesar dan terbanyak di luar Amerika, nomor 2 setelah Amerika, saudara. Jadi pesawat terbang dia sangat banyak. Kalau saudara pernah ke Israel, kalau saudara berada di Muraka, saudara, maka itu kan naik ke atas gunung itu saudara, maka saudara terkadang akan melihat itu pesawat F-16 tuh latihan saudara Israel, keliling pesawat. Dan saudara tahu mereka tidak mendarat di atas seperti di atas airport seperti yang kita lihat turun begini, tapi tidak, airportnya mereka semua underground. Jadi itu tiba-tiba tuh pasir, desert, padang pasir tiba-tiba bisa terbuka dan itulah airportnya mereka sudah masuk. Tempat penyimpanan kapalnya di basement di bawah gitu ya. Israel has the world most impenetrable airline security. Belum pernah ada bom terjadi di Israel punya airport, saudara. Karena begitu ketatnya. Israel spend more money per capita on its own protection than any country in the world. Israel memiliki spend more money per capita in its own protection, melindungi negaranya. Karena diancam terus, karena dijelekin terus, karena ditekan terus, negara ini menjadi semakin pandai dalam melindungi diri. Next, masih ada beberapa fakta lagi, saudara. Israel dairy cows are the most productive dairy cows, bukan holy cows, saudara, in the world. Saudara, susu sapinya aja, saudara, they average 25.432 pounds atau 11.500 kilogram of milk per cow per year. Jadi saudara cukup punya sapi satu di sana, saudara bisa hidup, saudara. Karena dikatakan di sini 11.500 kilogram of milk, satu sapi. Punya anak 10, beli 10 sapi. Anaknya tumbuh, badannya kuat karena minum susu sapi. Dan dibandingkan dengan Amerika, ya, cuma 18.740 pound. Beda 7.000, sekitar 7.000-an, saudara. Lalu kemudian Canadian cows, 17.000 dibawa lagi. Lalu European Union cows, jadi di Eropa itu kan banyak tuh cow, bukan gitu saudara. Bukan aku dan kau, jelekan kau, bukan gitu saudara. Tapi kau ini sapi ya saudara ya. Dikatakan sama Australia juga saudara cuma 10.000 dan Chinese cow saudara. Ada juga Chinese cow yang bahasanya Mandarin saudara. Dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Ibrani saudara. 6.600 cuma pounds of milk yang dihasilkan oleh satu. Jadi kalau orang Chinese punya sapi mesti 2 gitu.
atau 3 saudara, baru bisa anaknya seumur hidup bisa sehat gitu karena minum susu sapi. Saudara, luar biasa sekali quality daripada sapi ini saudara. Jadi steak yang terbaik adalah kalau saudara pergi ke Israel makan daging steak gitu saudara, karena susunya banyak. Nah, lalu Israel juga terkenal akan senjatanya namanya Uzi. Uzi bukan orang Ambon, Bengal itu bukan saudara ya. Tetapi developed by Major Uzi Hav, more than 10 million Uzi machine guns have been built since 1948. Dari sejak 1948 senjatanya kecil saudara, kalau saudara suka nonton film saudara, ya saudara lihat di film-film bagaimana mereka nembakin senjata kecil ringan yang berat hanya ininya. Saya sih belum pernah pegang saudara. Saya berharap satu ketika mungkin bisa pegang aja gitu saudara. Ya, tetapi Uzi dia sudah menciptakan 10 juta sejak 1948. Saudara, Israel begitu fenomenal saudara. Israel begitu luar biasa. Dan kenapa ini bisa terjadi saudara? Karena kita mengetahui hidup mereka ini adalah hidup yang sangat sulit saudara. Mereka bukan hidup yang enak-enakan, mereka tidak hidup artinya tidak hidup dengan senang-senang. Tapi lihat, negara-negara sekelilingnya ingin menghancurkan, menyerang Israel. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah sebenarnya mempertahankan diri. Orang yang mempertahankan diri saja bisa hidup dan bisa menguasai sampai hari ini saudara, all the technology yang ada dari Amerika itu banyak diimport dari Israel. Israel sama Singapura sangat dekat saudara. Karena pada waktu Singapura merdeka, satu-satunya negara yang dekat yang merangkul Singapura adalah Israel. Sehingga sampai hari ini Israel, dan tahukah saudara, saya waktu ada di Perancis, saudara di Paris, saudara mau nyebrang ke Israel, saudara, atau dari Israel nyebrang ke Perancis, saudara saya kagum dengan alat dia punya apa itu namanya bukan sensor, tapi yang biasa kalau masuk tuh kan mesti ada X-ray-nya saudara ya, itu ciptaan atau bikinan orang Singapura saudara, dan itu bisa membedakan antara warna ini dan pokoknya nggak ada yang lolos ya saudara, ya. Nggak ada yang lolos, kelihatan beda, itu bisa langsung itu 4 dimension itu bisa kelihatan jelas X-ray-nya. Itu luar biasa sekali, itu orang Singapura. Karena itu juga ada teknologi Israel yang dikirim ke Singapura, lalu mereka kerjasama sehingga menghasilkan hal demikian. Itu sebabnya Israel tidak pernah tembus oleh teroris di airport mereka, luar biasa sekali. Nah saudara, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Setelah saudara lihat fakta ini, mulai sekarang coba cari sapi X dari Israel. Saudara, karena susunya banyak begitu saudara. Next. Ayat firman Tuhan ini, Kejadian 12 ayat 4-6 berkata begini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun, ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai, istrinya, Lot dan anak-anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, maka berangkatlah mereka ke tanah Kanaan. Saudara, saya ingin berbicara yang pertama adalah mengapa ini bisa terjadi semua. Itu didasari dari satu orang yang bernama Abraham. Yakin kepada suara Tuhan. Yakin kepada firman Tuhan. Yakin bahwa ketika Bapa di surga berbicara kepada Abraham, keluar dari tanahmu, pergi ke tanah yang kutunjukkan, the promised land. Lalu pergilah, firman Tuhan berkata, dia tidak pikir panjang. Tuhan bicara di Gunung Hermon, tadi kita sudah baca pertama Kejadian 12 ayat 1-3 saudara. Bagaimana I will make your nation great, I will make you a big nation and you will be blessed and you will bless the nations. Kau akan menjadi berkat dan kau akan memberkati bangsa-bangsa itu. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Jadi saudara ya, ini warisan yang firman Tuhan jangan lupa katakan, dikatakan diturunkan juga kepada saudara-saudara dan saya kalau kita tetap di dalam Kristus. Boleh katakan amin. Saudara, pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya.
Saya terkejut kemarin waktu nonton di National Geographic, mereka berusaha secara nalar mereka, karena dasar mereka tidak percaya Alkitab, saudara. Mereka katakan waktu Abraham disuruh oleh Tuhan mengorbankan Ishak, mereka katakan itu sebenarnya bukan Tuhan yang ngomong, itu adalah dikatakan ada jin katanya. Mereka percaya itu ada jin, lalu ada extraterrestrial, adalah seperti kayak E.T. begitu saudara ya. E.T. phone home turun dari ini lalu ke dalam bentuk jin, malaikat yang dijatuh dari, karena tidak mungkin Tuhan menyuruh membunuh anaknya. Saudara, itu nalar manusia berusaha untuk menjelaskan begitu saudara. Atau ada makhluk UFO yang turun dan menyuruh ngomongnya pakai apa? Pakai mikrofon kali saudara. Ya, saudara yang begitu suaranya. Kan selalu kan begitu, kayak nakut-nakutin saudara ya. Nah, tapi firman Tuhan berkata, firman Tuhan adalah firman Tuhan, ya dan amin. Setuju katakan amin? Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Dan dia bukan cuma dia, tapi dia mulai menyampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan kepada Lot untuk ikut bersama-sama. Abraham umur 75 tahun, saudara. Jadi usia sebenarnya tidak menjadi masalah. Usia saudara-saudara dan saya tidak menjadi masalah. Kalau Abraham 75 tahun saja berani, saudara, saya percaya saudara-saudara dan saya juga tidak usah takut begitu saudara. Ketika Tuhan bicara melakukan suatu tindakan yang agak ekstrim. Begitu. Karena ini ekstrim, ini orang kaya saudara. Ini bukan orang miskin, Abraham itu bukan orang miskin. Dia orang kaya karena dia berkata dikatakan segala harta benda yang mereka dapat. Terus kemudian warisan daripada orang tua, mereka bawa semua. Berangkat dari Haran membawa istri saja, Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, keponakannya. Dan segala harta benda yang mereka dapat dan orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan, to the promised land. Faith and obedience. Next, saudara. Saya ingin membahas sedikit tentang obedience and faith, saudara. Obedience and faith, kita tidak bisa memisahkan. Kalau kita cuma obey saja, kita tidak punya iman. Atau kita cuma beriman saja, tapi kita tidak taat. Itu namanya, saudara, jalan diciptakan dua kaki yang berfungsi cuma satu kaki, saudara. Diciptakan dua tangan tapi yang berfungsi cuma satu tangan, saudara. Ya, misalnya tangan kanan berfungsi, tangan kiri nggak berfungsi, maka saudara ketika saudara pergi ke toilet, ke WC akan big problem di situ. Atau saudara mau cuci tangan, mana bisa cuci tangan dengan satu tangan begini, saudara. Maka kaki diangkatlah untuk menjadi cuci tangan dengan tangan. Artinya tidak berfungsi dengan benar. Ketika kita tidak memiliki ketaatan dan ketika kita tidak mempunyai keyakinan, faith, maka hidup apalagi kita boro-boro punya dua-duanya, boro-boro punya salah satu aja enggak, saudara. Maka kita perlu bertanya kepada kita sekalian, diri kita sendiri, di mana kita? Apa yang menyebabkan kita masih menjadi orang Kristen begitu saudara? Kita bertanya, kalau kita tidak punya keyakinan dengan iman bahwa kita hidup diselamatkan, terima dengan iman saudara, maka saudara bukan orang Kristen saudara. Karena iman itu menjadi dasar yang utama bagi setiap anak-anak Tuhan. Katakan amin. Keselamatan itu tidak didapat dengan kasih cek saudara, tapi didapat dengan iman. Iman itu tidak kelihatan tapi ada. Nyata, kita tahu ada damai sejahtera, ada the fruitnya, ada result daripada iman tersebut saudara. Dan obedient itu adalah kembarannya iman saudara. Nggak mungkin orang bilang beriman tapi nggak taat begitu. Tidak taat begitu. Taat kepada siapa? Ya taat tentunya kepada firman Tuhan saudara. Ketika firman Tuhan berkata sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan keyakinan atau keinginan kita, saudara, disitulah pergumulannya. Disitulah masalahnya. Karena kita menjadi orang-orang yang pandai, kita tidak menjadi orang-orang yang taat. Firman Tuhan berkata, jadilah engkau taat.
To obey is better than to sacrifice. Ketaatan lebih daripada pengorbanan sebenarnya, saudara. Oke deh, saya nggak usah taat, tapi saya berkorban aja, saya berkorban deh. Saya berkorban, korban. Saudara, enggak. Ketaatan dikatakan. Obedience and faith. Next, saudara. Ketaatan kita dan iman kita. Saudara, kayaknya ada sebelumnya deh, itu saudara. Obedience and faith sebelumnya ada deh itu. Oh enggak ada ya? Oke, enggak ada ya. Oke. Saudara, next ya. Deuteronomy 11. Saya kembali lagi. Kenapa bangsa Israel itu mereka sangat diberkati dan sangat kuat sampai hari ini. Dan itu bukan cuma untuk bangsa Israel, tapi dikatakan janji itu turun kepada siapa yang percaya. Ye be in Christ, satu dalam Kristus, menjadi milik Kristus. Kedua, dia berhak menerima janji Allah. Seperti saudara dikasih cek, saudara nggak tebus-tebus gitu ceknya. Karena untuk nebus cek tersebut saudara harus punya legitimasi ID. ID artinya KTP. Saudara nggak punya KTP-nya, begitu saudara. Saudara dikasih cek nggak punya KTP, nggak akan bisa. Karena mereka begitu mau kasih warisan atau kasih uang itu, mereka tanya mana ID-nya. Apakah yang menjadi ID buat saudara adalah milik Kristus? Adakah tanda Kristus di dalam hidup kita? Apakah orang bisa melihat ada Kristus dalam hidup kita? Apakah orang bisa melihat enggak Kristus itu hidup dan percaya dalam hidup kita? Atau hidup kita lain gitu loh saudara, di gereja lain, di luar lain, lagi kerja lain, lagi usaha lain, saudara. Yang sama sekali tidak mencerminkan kekristenan. That's a big question mark buat kita sekalian begitu saudara. Sudah belum kita ini? Kita jangan-jangan udah punya ceknya dibawa ke sana, begitu ditanya oleh pegawai bank, mana KTP Anda? Aduh saya belum punya KTP. Saudara, ya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, saya percaya saudara, karena itu membuktikan hidup kita benar dalam Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Saudara bisa terjemahkan sendiri ketidaksungguh-sungguhan kita dalam Tuhan dalam bentuknya saudara sendiri terjemahkan sendiri dalam hidup Anda. Apa yang diajarkan firman Tuhan saudara? Faith and obedience. Itu semua berdasarkan kepada firman Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak percaya firman Tuhan, susah saudara kita bicara. Karena jalurnya nyimpang nih saudara. Kenapa bangsa Israel begitu kuat? Walaupun kenapa Pak mereka kuat, mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Oh itu that's another topic of discussion saudara yang akan terjadi. Tapi kita bicara bahwa mereka mempunyai Alkitab perjanjian yang lama yang sama dengan kita loh saudara. Mereka punya Talmud, mereka punya Torah, mereka itu sama loh, nggak beda loh sama kita. Nah, saudara apa yang diajarkan orang tua kepada mereka sejak dari zaman Abraham? Deuteronomy 11 ayat 18 sampai 21 mengatakan demikian. So commit yourself wholeheartedly to these words of mine. Dikatakan commit yourself. Jadi katakan buat komitmen dalam hidupmu seluruh dengan segenap hatimu kepada these words of mine. Katakan amin saudara. Firman Tuhan ini saudara. Lalu kemudian dikatakan tie them to your hands and wear them on your forehead as reminder. Ikat di tanganmu dan kenakan di kepalamu. Saudara, orang Yahudi yang apa itu namanya? Yang ortodok, mereka benar-benar diikat tangannya loh saudara. Ada Alkitab, ada Torah di tangan ini dan juga ada Torah di jidatnya loh saudara. Ikat yang hitam itu kalau saudara pergi ke Israel, saudara ke apa itu tembok ratapan, maka orang-orang ortodok itu bajunya hitam-hitam dia ikat benar-benar di kepala dan di tangan saudara. Kalau kita mengerti bahwa maksudnya itu sampai tangan itu berbicara kehidupan sehari-hari, kepala itu berbicara pikiran kita gitu loh saudara. Maka dikatakan tie them. Firman Tuhan ini bukan cuma hanya sekedar dibaca cuma hari Minggu, boro-boro mungkin Minggu. Aduh enak Pak Robert cuma dikasih tahu ini nggak usah bawa Alkitab, nggak usah begini. Saudara paling jauh ini saya motret aja, potret ceklek udah jadi saudara.
Ya, jadi itu ayat saja yang saya dapetin saudara. Selebihnya saya nggak perlu baca. Bapak Ibu sekalian, it's your responsibility. Saya hanya memberikan apa yang firman Tuhan katakan dan I hope, saya berharap this will inspire you. Ya kan mengajak kepada kita dan kita bisa juga menjadi seperti orang-orang Israel secara rohani. Oke? Dan teach them to your children. Bukan cuma orang tua ini, apalagi orang tua nggak rohani sama sekali dikatakan teach them to your children. Kita sebagai orang tua to the next generation kita diminta mengajar saudara. Teach them to your children kepada anak-anak Anda. Talk about them when you are at home and when you are on the road. So when you are going to bed and when you are getting up. Dikatakan bahwa ajar firman Tuhan itu kepada anak-anakmu. Bukan cuma anak pertama, kedua, ketiga. Iya, yang ke-11, 12 enggak, saudara gitu loh saudara. Tapi semua anak-anakmu, bicarakan firman Tuhan ketika engkau ada di rumah, ketika engkau ada di jalan, di perjalanan, ketika engkau akan mau pergi tidur, ketika engkau bangun tidur. Next. Write them, dikatakan tulis on your doorpost of your house. Dikatakan di depan pintu, kalau saudara pergi ke Israel, ke hotel-hotel orang-orang yang milik orang Israel, saudara, maka begitu mau masuk pintu selalu ada tanda mezuzah, saudara. Itu artinya dikatakan itu sebenarnya firman Tuhan, dikatakan write them on your doorpost of your house and on your gates, saudara, firman Tuhan. Ya, di pintu-pintu, saudara. So that as long as the sky remain above the earth, jadi selama dunia ini atau langit-langit ada di atas bumi ini, you and your children may flourish in the land of the Lord swore to give your ancestors. Jadi karena selama engkau melakukan ini, maka engkau dan anak-anakmu akan berkembang in the land of the Lord swore, di tanah di mana Tuhan bersumpah diberikan kepada nenek moyangmu. Bapak Ibu sekalian, ini